Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ines Dasari dengan NIM 8602924007. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dengan judul Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi sebagai fondasi utama Filsafat Ilmu. Baik, memasuki pembahasan yang pertama yaitu ontologi. Ontologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membahas tentang apa yang dipelajari dalam suatu ilmu. Dengan kata lain, ontologi menjawab pertanyaan apa yang dikaji dalam ilmu tersebut. Fokusnya adalah pada objek atau hakikat dari suatu yang dipelajari. Ontologi membantu kita memahami ruang lingkup suatu ilmu agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan apa yang menjadi objek kajian. Contohnya, dalam biologi yang dikaji adalah makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam fisika yang dipelajari adalah energi, gaya, benda, dan gerak. Sedangkan dalam pendidikan yang dibahas adalah proses belajar mengajar serta perkembangan peserta didik. Dengan memahami ontologi, kita jadi tahu batasan dan fokus dari suatu ilmu. Selanjutnya, yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi membahas tentang bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan. Konsep ini menjawab pertanyaan, bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu. Fokusnya adalah pada metode, cara, dan proses mendapatkan ilmu, serta bagaimana kebenaran itu diuji. Dalam epistemologi, kita tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi harus melalui proses yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, ilmu dapat diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung, eksperimen atau percobaan, wawancara atau penelitian, studi literatur atau membaca sumber terpercaya, serta analisis data yang menarik kesimpulan. Dengan epistemologi, kita belajar bahwa ilmu harus diperoleh dengan cara yang benar agar hasilnya juga benar. Kemudian yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi membahas tentang manfaat, nilai, dan tujuan dari ilmu pengetahuan. Pertanyaan utamanya adalah, untuk apa ilmu digunakan? Fokusnya adalah pada etika dan nilai dalam penggunaan ilmu. Aksiologi mengajarkan bahwa ilmu tidak boleh disalahgunakan, tetapi harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya, teknologi digunakan untuk mempermudah komunikasi dan pekerjaan manusia. Internet dimanfaatkan sebagai sumber belajar dan informasi. Ilmu digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan ilmu pengetahuan harusnya digunakan untuk kebaikan, bukan untuk merugikan orang lain. Dengan aksiologi, kita memahami bahwa ilmu harus memiliki nilai, moral, dan tujuan yang baik. Selanjutnya, kita lihat keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga konsep ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Ontologi menjawab apa yang dipelajari, epistemologi menjawab bagaimana cara mengetahuinya, dan aksiologi menjawab untuk apa ilmu tersebut digunakan. Sebagai contoh dalam dunia pendidikan, ketika kita ingin mengetahui mengapa siswa sulit memahami pelajaran, secara ontologi yang dibahas adalah masalah belajar siswa. Secara epistemologi, kita mencari tahu melalui observasi, tanya jawab, atau penelitian di kelas. Dan secara aksiologi, hasil dari penelitian tersebut digunakan untuk membantu guru memperbaiki metode pembelajaran agar lebih efektif. Contoh lain, ketika guru ingin meningkatkan hasil belajar siswa, ontologi fokus pada materi dan karakteristik siswa. Epistemologi menggunakan metode pembelajaran seperti diskusi, eksperimen, atau media pembelajaran. Aksiologi bertujuan agar siswa lebih memahami pelajaran dan mendapatkan manfaat dari ilmu yang dipelajari. Sebagai kesimpulan, ilmu pengetahuan tidak hanya dilihat dari isinya saja, tetapi juga dari bagaimana cara mendapatkan serta bagaimana manfaat dan etika dalam penggunaannya. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan tiga konsep penting yang saling melengkapi dalam filsafat ilmu. Dengan memahami ketiganya, kita dapat menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara ilmu, tetapi juga bijak dalam menggunakan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.